Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, peserta didik SMK Nurul Huda kelas 10 dan kelas 11. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pahala, penuh ampunan, ya, dan masih bisa kita mengikuti pula kegiatan pesantren Ramadan 2021 ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita atau membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan juga semoga syafaat beliau sampai kepada kita umatnya sampai di yaumul akhir. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini ya kita memasuki bulan Ramadan pada hari ke-21. Nggak berasa ya, dimana hari ini adalah merupakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan pada malam 10 hari terakhir ini terdapat yaitu malam yang spesial di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana puasanya? Masih tetap semangat ya. Harusnya lebih semangat lagi karena kita akan menggapai 10 malam terakhir itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Harus tetap semangat, harus tetap istiqomah ya. Nah, gimana caranya untuk menggapai malam Lailatul Qadar tersebut? Adalah salah satu jalannya adalah tetap istiqomah menjalankan atau mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Nah, kenapa sih? Karena rugi ya. Kenapa kita harus tetap istiqomah? Karena rugi. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang bulan pengganda amal kebaikan ya. Yang sunah-sunahnya saja dihitung menjadi pahala wajib. Ya, apalagi yang wajibnya berkali-kali lipat dihitung sebagai pahalanya. Nah, sebelum ibu kasih tahu trik-trik agar tetap istiqomah ya dalam menjalankan ibadah, ibu lupa. Nah, ibu akan memberikan materi sebelumnya tadi, yaitu adalah bagaimana caranya istiqomah untuk bagaimana caranya agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum ibu kasih tahu trik-trik agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih istiqomah itu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah pengertian istiqomah. Istiqomah itu secara bahasa terdiri dari dua kata ya, yaitu ista dan koma. Ista memiliki makna yaitu sebuah usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Nah, terus kemudian adapun koma memiliki arti yaitu tegak, lurus, sempurna. Nah, jadi bila digabungkan, istiqomah adalah usaha untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istiqomah itu tadi tegak dan lurus. Jadi ketika kita melakukan amalan, kegiatan atau ibadah itu kita tetap menjalankan secara tegak, menjalankan terus-menerus ya, secara terus-menerus. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqomah itu. Nah, jadi bila digabungkan tadi istiqomah itu adalah suatu usaha yang untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang istiqomah itu tidak akan goyah sedikit pun. Artinya, orang yang istiqomah adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Nah,
salah satu orang yang memiliki karakter istiqomah adalah mereka yang dikala tegak itu memiliki kuasa mengingat Allah, ya. Dan dikala ia jatuh pun ia tak punya kuasa, maka ia tetap mengingat Allah. Nah, itu istiqomah, ya. Jadi ketika kita merasakan mampu, ada kemampuan dalam diri kita, ya, kita tetap mengingat Allah. Ketika kita sedang sedih atau sedang keadaan kita sedang lemah, itu tetap dengan mengingat Allah, ya. Nah, karakter ini juga terdapat dalam firman Allah pada surah Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya, itu merupakan ayat tentang istiqomah, ya. Jadi contoh konkretnya dari istiqomah itu ketika kita menjalankan amalan, ya, misalnya kita mau belajar sholat tepat waktu. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit, ya. Pada saat azan kita belajar langsung menyegerakan sholat wajib tersebut, ya. Nah, istiqomah itu tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan benar gitu, tepat waktu gitu, tepat waktu dengan tepat waktu. Kemudian juga tetap menjalankan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, itu merupakan dari istiqomah. Kemudian jadi enggak hari ini ngerjain, besok enggak. Nah, itu gimana mau istiqomah? Istiqomah itu tetap menjalankan atau tetap tegak atau tetap lurus menjalankan kegiatan tersebut. Nah, dari istiqomah yang kita jalankan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, terdapat keutamaan dari istiqomah. Nah, hadirnya istiqomah dalam kehidupan umat Islam itu memiliki beberapa keutamaan. Nah, yang pertama diantaranya adalah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang mampu menjalankan aktivitas ibadahnya dengan cara istiqomah, Allah menjanjikan, ya. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, itu adalah salah satu keutamaan kalau kita tetap istiqomah menjalankan ibadah. Salah satunya adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya adalah istiqomah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, ya. Istiqomah juga sering diartikan sebagai sebuah amalan yang konsisten, ya. Enggak menyi-menyi, enggak pelin-pelan. Sehari ngerjain, sehari enggak, itu bukan istiqomah namanya, ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu ibu sendiri ngerasain, ya, ada giroh di bulan puasa ini, ada semangat bergembira menyambut bulan suci Ramadan dan menjalankan amalan-amalan yang tadinya nih baca Quran di bulan yang selain Ramadan itu hanya sedikit baca Qurannya, ya. Nah, kalau di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, ya. Ada yang satu kali hatam, ada yang 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam. Nah, itu adalah istiqomah di dalam menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian, nah, ini istiqomah ini adalah amalan yang dicintai Allah dibandingkan dengan amalan yang banyak tapi jarang-jarang, ya. Untuk dilakukan amalan seperti ini dicintai Allah sebagaimana pada hadis Nabi Muhammad SAW
berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Orang yang senantiasa istiqomah akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Nah, dua rasa yang seringkali mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal, ya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, yaitu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian yang ketiga, dari keutamaan istiqomah adalah terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Nah, orang yang senantiasa istiqomah itu akan terhindar dari rasa sedih dan rasa khawatir, ya. Dia dua rasa tersebut itu adalah seringkali mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal. Ibu pun ngerasain, ya, ketika ibu istiqomah dalam menjalankan ibadah walaupun sedikit-sedikit. Salah satunya adalah menjaga sholat 5 waktu, sholat wajibnya itu tepat waktu. Kemudian ibu menjalankan zikir pagi sore dan membuka Quran, membaca Al-Quran meskipun dengan 1 halaman, ya. Itu tapi ibu jaga baik-baik, ibu kerjain itu setiap hari, ya. Bekerja setiap hari itu Masya Allah, ya. Ibu ngerasa terhindar dari rasa khawatir, itu terhindar dari kesedihan. Pokoknya ngerasanya itu Allah cukupin aja, Allah cukupkan kita dalam segala hal gitu. Dalam segala kita tuh apa sih gitu, dari ketidakmampuan kita Allah cukupkan, Allah mampukan kita gitu. Dengan istiqomah tersebut nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih. Kalian kalau penasaran, ibu nggak ngomong bohong, kalian bisa rasain sendiri. Kalian lakukan amalan-amalan yang secara kontinu sedikit nggak apa-apa, ya. Nggak usah muluk-muluk, ya. Misalnya sholat malamnya harus banyak gitu, terus kemudian baca Qurannya mesti banyak, itu enggak, ya. Kalian coba lakuin secara sedikit tapi terus menerus, setiap hari kalian laksanin itu, ya. Ibu tuh zikir pagi sore ibu baca, kemudian sholat 5 waktunya ditepatin waktunya, sama baca Qurannya minimal itu 1 halaman, ya, setiap sholat. Kalian bisa rasakan sendiri perubahan dalam diri kalian. Insya Allah nanti amalan-amalan yang besarnya itu akan mengikuti dari amalan yang sedikit itu, tapi terus menerus seperti itu. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 tadi, ya, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, itu adalah keutamaan-keutamaan dari istiqomah. Kalau kita kerjain, ya Masya Allah, ya, nikmatnya, pahalanya gitu kan, utamanya sangat bagus, ya. Karena bukan bagus lagi, karena udah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang paling penting kalau kita mau ngerasain di dunianya dulu itu, ya, satu itu rasa sedih, rasa khawatir itu Masya Allah kita udah serahin aja semuanya sama Allah gitu. Kalau meskipun kita merasanya nggak mampu itu, tapi rasanya tenang, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir, itu yang ibu rasain gitu. Kemudian, nah, berikutnya adalah tips agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Nah, di bulan Ramadan ini, di bulan penuh pahala, ya, penuh keberkahan, penuh ampunan, penggandanya pahala, pengganda kebaikan, ya. Nah, kita
kita harus belajar di sini, karena di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita belajar istiqomah itu di bulan Ramadan ya, setiap hari, karena kita ada giroh tadi, giroh untuk ada semangat di bulan Ramadan itu untuk melakukan ibadah. Nah, jangan sampai nanti setelah Ramadan pergi, kita itu akan kembali lagi seperti yang lalu-lalu gitu kan, mengerjakan amalan-amalannya itu tidak semangat lagi. Jangan ya, harus tetap diistiqomahkan tadi, karena tadi pahalanya yang Masya Allah. Kalau kita ingat lagi, kalau kita mau males lagi ngerjain amalan yang tadinya semangat di bulan Ramadan, kita ingat lagi tiga keutamaan istiqomah tadi ya. Gitu. Nah, tapi di bulan Ramadan itu kita harus betul-betul belajar di sini, belajar istiqomah. Nah, 3 tips agar tetap istiqomah. Yang pertama adalah meluruskan niat ya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, inna amalu binniyat ya. Amal itu tergantung pada niatnya ya. Karena dengan hadirnya niat yang bersih sebelum menjalankan ibadah, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan ibadah tersebut berulang kali ya, tanpa beban sedikit pun. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus memahami makna dari syahadat. Kita harus sadar bahwa 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan itu gak sekedar kalimat penanda keislaman. 2 kalimat syahadat itu juga harus 2 kalimat syahadat juga memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensi tersebut adalah bahwa kita harusnya tunduk dan patuh atas semua aturan Islam ya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, agar bisa istiqomah, seorang muslim harus memaknai syahadat agar ia bisa menjalankan ibadah dengan yakin dan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga adalah mulailah dari hal yang kecil tapi konsisten. Ya, tips yang terakhir adalah agar bisa tetap istiqomah adalah memulai amalan dengan kuantitas yang kecil tetapi konsisten. Tadi, misal kalau kamu ingin membiasakan diri untuk baca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca 1 halaman. Tadi yang udah Ibu jelaskan tadi, cukup 1 halaman, tapi konsisten dilakukan setiap hari ya. Daripada kamu baca 1 juz ya, tapi kamu bacanya jarang-jarang. Hari ini kamu mau ngejar nih 1 juz biar hatamnya cepet ya, tapi kamu yang didapat malah akhirnya 1 juz tuh jadinya bikin lama, capek gitu kan. Nah, itu kalian bisa mulainya dengan yang kecil dulu ya, yang sebentar, yang memudahkan kalian ya, sehingga tidak menjadi beban buat kalian gitu. Minimal 1 hari 1 halaman atau setiap sholat 1 halaman ya. Nah, tentunya itu secara perlahan kamu akan menambah jumlah bacaan Quranmu dalam setiap hari. Kemudian juga sholat tepat waktu, itu kalian bisa istiqomahkan ya dalam kegiatan kalian dalam melakukan amalan kalian ya. Itu bisa pokoknya udah azan, kalau udah azan langsung ambil wudhu gitu, langsung ambil wudhu. Itu kan cuma sebentar ya. Percaya deh, kalau misalnya kita nunggu azan terus kita sholat, itu Masya Allah tenangnya bikin kita tenang gitu. Apalagi yang laki-laki kalian silakan sholatnya di masjid ya, karena laki-laki itu wajibnya di masjid, kalau perempuan di rumah ya. Nah, itu tadi 3 trik agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah 1, harus lurus niat ya, inna amalu binniyat ya. Kemudian harus kita pahami makna syahadat. Nah, syahadat itu, dari makna syahadat itu kita kan mengakui bahwa Allah dan Rasul ya, Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita tidak hanya mengakui saja ya, tapi kita harus paham bahwa dari makna syahadat tersebut kita tuh harus
ada konsekuensi dari ucapan kita tadi. Kita sudah mengakui dan kita harus amalkan ya, amalkan dari pengakuan kita tersebut. Berarti kita harus taat dan patuh sama Allah dan Rasulnya ya. Taat melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ya, dengan melaksanakan sesuai sunnah Nabi ya, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi kerjakan meskipun sedikit ya, tapi secara terus-menerus atau konsisten, seperti itu. Nah, dari Ibu cukup sekian ya kesimpulan yang kita dapat dari materi istiqomah. Itu adalah pada intinya sebuah istiqomah adalah sebuah usaha untuk tetap tegak lurus di jalan Allah ya. Dengan menerapkan ini kita maka dengan mudah melaksanakan ibadah dengan tanpa adanya merasa beban gitu. Karena tadi kecil ya, sedikit dulu tapi terus menerus. Karena dari istiqomah itu gini, lahir kebiasaan gitu. Biasa yang kalian biasanya tadi malas akan menjadi karakter kalian gitu. Nah, dari kita melakukan istiqomah itu ya, sedikit tapi terus menerus, nanti itu akan menjadi karakter kita gitu. Karakter yang kebiasaan, kemudian akan menjadi karakter. Kebiasaan kita, oh iya tiap hari saya tuh udah biasa baca Quran, nanti akan terbiasa berikutnya ya. Kemudian belajar juga sholat tepat waktu ya, di awal waktu. Nah, itu sedikit dilakukan. Nah, tapi setiap hari dan terus menerus dilakukan, itu akan menjadi kebiasaan kita gitu, dan akan menjadi karakter bagi kita bahwa kita adalah orang yang istiqomah di jalan Allah gitu. Itu saja dari Ibu ya, tugas kali ini pada materi ini. Yang pertama yaitu kalian menuliskan ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqomah ya, ayat di Al-Quran, tulis di buku tulis berupa artinya ya. Tiga saja, boleh boleh dari Al-Quran, boleh dari hadis Nabi ya, yang berkaitan dengan istiqomah. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh perilaku istiqomah ya, dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, selain dari yang Ibu sebutkan tadi ya. Itu saja, kalian tulis di buku tulis nanti ya, kemudian kalian nanti kumpulkan ya. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.